menangisi tongkat emasnya itu kan di bawah gitu. Nah, itu yang menjadikan Sunan Kalijaga terkejut kan, bukan menangisi tongkat yang jatuh. Banyak orang kan menyepelekan soal bahasa Jawanya itu cakian. Tadi Gus kan sudah menyampaikan bahwa jangan meremehkan soal ukuran hanya sesenti, 2 senti atau bahkan karena akan diukur sampai ke dalamnya. Ini sebaiknya Gus gimana nih dalam menghadapi soal latihan itu harusnya seperti apa agar betul-betul kalau soal bagian itu menjadi perhatian kita semua. Jadi serius apa Mas? Serius. Ini kesempatan saya kan jarang ketemu Gus itu sudah lama. Jadi dimanapun Bismillah thalabul ilmi itu. Jadi kalau serius saya juga serius. Ya. Sebetulnya pertanyaan ini bukan kapasitas saya untuk menjawabnya. Cocok. Cuma gini ya Mas. Kita orang berempati dengan apapun sebetulnya vibrasi alam ini akan menjadi bahan. Artinya ada kaitan dengan alam. Ya artinya kalau kita berempati misal kepada binatang seperti ayam gitu kan ya, karena kita benar-benar dengan empati, dengan cinta kasih, dengan ketulusan ikut merasakan, kita beri makan ya, ayam ya di samping gemuk tapi kenapa dia itu jadi tahu bahasa kita, cuma gitu kok dia lari, itu bahasa apa itu ya, atau seperti halnya seorang ibu yang punya empati begitu dalam kecintaan yang mendalam terhadap anaknya. Itu kan bayi tidak ada yang bisa ngomong, cuma gitu, walaupun tapi bayi Indonesia bisa mampu paham gitu. Bayi Inggris, bayi Arab pun saya pikir semua sama gitu kan. Tidak ada yang seperti orang Inggris bayi terus bisa ngomong ma I want to drink juga tidak ada kan ya gitu ya. Semuanya bahasanya sama gitu, tapi ibu paham. Oh pipi, oh pingin ini gitu ya. Nah pertanyaan ini bahasa apa gitu kalau secara umum orang mengatakan bahasa cinta gitu ya. Bahasa cinta. Kalau kita mengawali sesuatu pun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebagai tanda mulai kapan sih? Lagi ngaji ya? Terus budi. Apabila Gusti Allah tentu memiliki, sudah harus semuanya jelas. Cinta kasih. Kalau dengan cinta kasih nanti alam pun kan ketika kita cinta terhadap alam, ya alam pun merespon gitu. Seperti halnya ya yang di luar kita, tetapi kita tahu kenapa mereka juga bisa memahami tentang bahasanya. Sampai ada yang mau memangkas tumbuhan saja gitu ya. Atau mungkin yang masyhur di negeri kita, di Jawa khususnya ya, itu ketika Nabi Nabi, mohon maaf saya ulangi, zaman Wali Songo Sunan Bonang ini dia membawa tongkatnya emas direbut sama Sunan Kalijaga. Tapi ketika jatuh terus kemudian beliau menangis, tapi menangis bukan karena merasa kehilangan tongkat, tapi merasa ya menyakiti ada rumput yang tercabut. Dia menangis gitu karena dia terhenti untuk berzikir itu seperti itu. Itu kan ada kisah yang masyhur seperti itu. Artinya berarti beliau ini bagian orang yang memang sudah punya cinta kasih sama. Ada Pak hablum minallah, hablum minallah, tapi hablum minallah ini artinya ini sudah sampai pada tataran itu. Kalau kita mungkin kan tidak seperti itu gitu. Kalau kita menangis mungkin menangisi tongkat emasnya itu kan di bawah gitu. Nah, itu yang menjadikan Sunan Kalijaga terkejut kan. Bukan menangisi tongkat yang jatuh. Kenapa malah ketika ditanya menangis kenapa? Karena si tongkat mencabut rumput yang itu.
Akhirnya dia tidak bisa berpikir kembali dalam hati gitu ya. Akhirnya sampai bilang kalau cuma ingin emas itu, kamu lihat kolang-kaling Oh, yang itu aja kolang-kaling. jadi emas itu. Bukan itu kan ada prinsip yang besar. Lalu menjadikan Sunan Kalijogo ini Tersadarkan. dan ngaji Sunan Kalijogo kan hanya dengan tekan itu. Iya. Kamu tunggui sebelum saya datang, jangan pergi dan pergi. Mau ngaji yuk, tonton baru tok ini itu. Terus di situ ada proses apa yang kita tidak pahamkan. Itu juga ketika dulu para nabi-nabi itu para petapa semua, kalau orang Jawa petapa gitu. Iya. Ada yang itu akhirnya seperti Nabi kita Muhammad SAW akhirnya dapat wahyu. Kemudian ada Nabi Isa gitu ya. Ada bahkan Nabi Zakaria yang ada di sana. Ada yang seperti Nabi Ibrahim gitu kan. Ada Nabi apa namanya, Nabi Khidir yang ada di pantai, ada yang di hutan. Gitu. Jadi ternyata orang-orang besar itu Lahir dari alam ya. dari orang-orang yang pernah dengan kesendiriannya, berarti itulah ada. Kalau orang awam ilham gitu ya. Jadi kalau para nabi itu wahyu seperti itu. Nah, tentu kemudian syariat Rasulullah untuk hati-hati terhadap apapun termasuk tanah ini itu karena memahami substansinya. Ya ada ungkapan misalnya bahwa tanah pun tidak senang kalau tidak diinjak orang yang sedang hadas, itu yang ungkapan utama dan besar itu. Nah kalau kemudian kok jahili gitu kan, yang bukan haknya, kira-kira apa juga itu tidak merespon. Tapi karena kita tidak paham bahasa itu, kalau tahu pasti akan lebih hati-hati kan. Artinya bahwa salah satu contohnya adalah soal batas tanah, tetapi justru filosofinya ini sangat luas. Bagaimana manusia itu harus hablum minallah, hablum minan alam, memahami betul soal isinya alam, termasuk tadi ada rumput, termasuk ada hewan, termasuk tanah itu sendiri, sehingga harus betul-betul hati-hati. Ya, disitulah lalu ada syariat. Ada syariat. Nah, syariat ini yang mengatur supaya jadi manusia. Syariat ditegakkan, hakikatnya supaya jadi manusia. Ketika ditinggalkan, wujudnya sih menungsa, tapi hakikatnya wong Jawa akan memberikan ungkapan yang sesungguhnya. Contoh begini, ada laki-laki perempuan yang sudah sama-sama dewasa, hidup dalam satu atap yang tidak melalui ikatan syariat, yaitu pernikahan. Maka kumpul yang seperti itu kumpul manusia atau bukan? Di tempat ini namanya kumpul apa? Kumpul kebo. Padahal wujudnya masih apa? Artinya orang Jawa itu ya santunnya begitu bahasanya. Iya. Atau mungkin begini, kalau panjenengan pernah karena di pesantren dan mengkaji, kok di dalam kitab fikih yang kecil itu dalam Safinah ada ungkapan tentang di dalam bab tayamum gitu. Ada air, tapi ketika air itu digunakan, akhirnya hewan-hewan yang dimuliakan Allah ini kehausan dan mati, maka lebih baik air itu diberikan kepada hewan-hewan itu, kita tayamum boleh itu. Nah, ternyata selanjutnya ada kata-kata ghairul muhtarami, ada hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah, yaitu tarikus sholah saja. Kan sama kalau diungkapkan ada wal kalbul akur wal khinziru. Nah kan seperti itu. Hewan-hewan yang tidak kan gitu. Lah kadang-kadang kita ini memposisikan diri gitu. Nah, saya tidak berani lebih jauh itu. Artinya begini, syariat, ikuti saja syariat baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang jelas-jelas sudah sempurna. Apalagi urusan tentang masalah alam yang sudah
diberikan oleh Allah tapi diatur melalui syariat. Kalau yang bukan haknya ya jangan diambil. Apalagi nyorok hak orang lain. Ini tentu di dunia pun akan langsung bisa menerima apa namanya Respon dampak yang bisa juga dampak sosial. Artinya ya mau tidak mau itu orang akan terkucil secara masyarakat. Ini kan hukuman sosial ini. Hukuman sosial. Mau bacane tukang nyoroki Tukang tanah nyoroki. wong itu kan umpama begitu. Oh tukang itu. Atau begini, ketika orang kelihatannya baik, tapi ternyata dia itu jerakah, dia itu. Ini orang sudah tidak lagi mengatakan manusia karena melanggar syariat. Oh dasar ketek kan gitu. Iya. Kelihatannya baik, ternyata dia itu jahat. Sehingga Ketonnya diperlambangkan halus, tapi ternyata jahat. Orang mengatakan sudah tidak manusia lagi. Oh dasar ulo gitu kan. Ini kan ungkapan-ungkapan. Bahkan berkata itu boleh asal tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat betul. Tapi ketika melanggar syariat itu sudah tidak disebut manusia lagi. Oh lagi jegok lagi gadat. padahal lagi ngomong seperti ini ya. Tapi karena perbuatannya kemudian dilambangkan dengan hewan. Itu kan menunjukkan substansinya. Sehingga orang Jawa itu santun sekali sesungguhnya dan memahami substansi. Baik dulur-dulur, luar biasa. Bercanda tapi sebetulnya bukan kapasitas saya. Yang alam bebas ini ternyata lebih banyak saya harus bertadabur alam sekaligus bertolak belakang kepada beliau Gus Ridho yang sudah lama tidak jumpa. Oke, bisa dilanjut nanti di pesantren Ar-Rahman. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa